Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kewajiban untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah di pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran Al-Quran Hadis yang pada sesi kali ini akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan sumber hukum, sumber dari segala hukum yang untuk kehidupan di dunia. Untuk itu Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya satu, fungsi Al-Quran yang pertama sebagai pengganti kedudukan dan penyempurna dari kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Artinya Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kita semuanya tahu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan itu semua kitab dari Allah. Tetapi semua kitab itu belum sempurna. Maka Al-Quran turun sebagai penyempurna dari kitab-kitab itu. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin, pemungkas dari para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai tuntunan serta hukum bagi manusia untuk menempuh kehidupan. Al-Quran sebagai pegangan, maksudnya sebagai pegangan. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia, sejahtera di dunia, selamat sejahtera di akhirat, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Artinya kita belajar, mempelajari, sekaligus mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kunci keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Hukum Al-Quran harus kita pegang. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai informasi tentang kisah dan sejarah dari umat-umat terdahulu. Diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa mulai Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW, semua kisahnya lengkap ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengetahui sejarah umat-umat terdahulu, maka belajar Al-Quran dengan baik, menghayati, mengamati, insya Allah kita akan tahu bagaimana sejarah kisah-kisah umat terdahulu. Selanjutnya fungsi yang keempat, informasi yang menggambarkan peristiwa dalam kehidupan akhirat. Hidup tidak hanya di dunia, tetapi hidup yang hakiki pada dasarnya nanti setelah kita meninggalkan dunia. Untuk itu di dunia bagaikan bercocok tanam yang kelak kita panen di akhirat. Maka berbuat baiklah, banyak berbuat baiklah di alam dunia ini, karena itu sebagai tabungan kita yang nanti kelak akan kita panen di hari akhirat. Yang terakhir, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta. Kita tahu semua sumber ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, baik yang sains atau yang sejarah atau yang lain-lain, semuanya bersumber dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran sekarang sebagai rujukan bagi orang-orang barat. Ilmuwan-ilmuwan barat menemukan sesuatu, semuanya dari Al-Quran. Kalau kalian semua menjadi orang hebat, maka pelajarilah Al-Quran dengan baik, mulai dari membaca, memperhatikan, menerjemah, sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anak, itu semua yang Ustadz sampaikan adalah merupakan fungsi Al-Quran. Untuk lebih mendetail dan jelasnya, anak-anak boleh membaca
buku yang ada di kalian masing-masing. Di situ banyak, termasuk ayat-ayat Al-Quran sudah ada di dalamnya. Nah, sebagai evaluasi, tolong pertanyaan di bawah ini ditulis, dikerjakan dengan baik, kemudian difoto, kirimkan sama Ustadz. Harapan Ustadz tetap belajar, semangat, mudah-mudahan semuanya diberi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.